Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semuanya di pertemuan ke-12 hari ini. Kita membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu komunikasi pada hubungan dekat. Dalam hal ini adalah saya ambil hubungan dekat dalam lingkup keluarga gitu ya, intimate relation, di mana ketika kita menuju pada kekeluargaan, pada keluarga, maka sebelumnya kita harus pahami dulu tentang konsep dari perkawinan gitu ya, antar dua orang. Dalam hal ini adalah dua orang dengan perbedaan budaya ya, background budaya. Bagaimana sih komunikasi yang baik gitu ya, dan kaitannya dengan tantangan-tantangan dalam sebuah intimate relation ini akan kita pelajari dalam video belajar hari ini. Silahkan ditonton videonya sampai akhir. Pertama yang harus teman-teman pahami dulu adalah konsep intimate relation atau hubungan dekat. Sebenarnya berbicara soal intimate relation ini nggak berbicara soal keluarga aja ya. Saat ini ketika kita berelasi dengan orang dalam konteks tertentu, misal dalam pekerjaan atau dalam hubungan sosial gitu ya, di masyarakat, pertemanan, itu kadang kita membutuhkan suatu intimate relation yang berasal dari chemistry gitu ya. Walaupun kita memiliki perbedaan budaya, semakin baik chemistry kita, itu akan bisa memperkecil ketidakpastian sehingga proses komunikasi atau interaksi itu berjalan dengan baik gitu ya. Salah satu indikatornya ya dengan adanya persamaan persepsi dari dua orang yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam konteks intimate relation ini saya ambil konteksnya yaitu dalam lingkup keluarga gitu ya, karena ketika kita berbicara keluarga maka kita juga tak terlepas dari permulaan gitu ya. Untuk menciptakan sebuah keluarga maka kita akan melewati tahap perkawinan gitu. Dalam hal ini adalah perkawinan dengan dua orang yang memiliki perbedaan budaya. Nah, untuk konsep intimate relation ini sendiri adalah dua orang dengan latar belakang yang berbeda terikat dalam sebuah pernikahan, maka akan membentuk kelompok baru dengan aturan-aturan yang mengikat di dalamnya, baik agama, etnik ya, status sosial, negara, bahkan ras gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep invisible challenge atau tantangan tidak terlihat. Nah, ini secara konsep teori teman-teman bisa baca sendiri gitu ya, tapi pada intinya adalah ketika kita berbicara soal invisible challenge, tantangan yang tidak terlihat justru adalah pada sisi komunikasinya itu sendiri. Terkadang kita menganggap wajar sesuatu ya yang terjadi dalam suatu hubungan sosial, misal dalam hal ini adalah dalam hal suami istri gitu ya. Kita merasa bahwa kita sudah mentoleran gitu, tapi toleransi itu biasanya atas dasar hubungan cinta gitu ya. Sayang kalau misalkan hubungannya tidak baik gitu ya. Ya udah gitu, anggap saja suatu permasalahan itu selesai, jadi satu pihak itu mengalah. Padahal tidak selamanya mengalah ini menjadi bentuk toleransi yang benar-benar win-win solution gitu ya, baik di antara keduanya gitu. Kadang toleransi yang baik itu adalah yang benar-benar terjadi antar kedua belah pihak, bukan salah satu pihak aja yang merasa bahwa dengan cara dia mengalah maka itu akan menyelamatkan hubungan dia. Itu enggak ya, karena dalam proses komunikasi pun itu berlangsung secara dua arah gitu ya, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menyamakan persepsi. Kalau misalkan hanya terjadi pada salah satu pihak saja, yang ada malah nanti jadinya kayak istilahnya tekanan batin gitu ya. Masalahnya tidak selesai, tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu dia tantangan invisible atau yang tidak terlihat adalah justru pada aspek pengkomunikasian ya antara kedua belah pihak gitu ya, ketika mereka sudah saling terikat satu sama lain gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya untuk model komunikasi yang Yun Kim yang memang mengarahkan pada kedua individu ini, baik komunikator dan komunikan gitu ya. Dalam proses interaksi itu berjalan dua arah. Kemudian juga tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, di mana tantangan-tantangan yang ada selama mereka menyamakan persepsi itu banyak gitu ya. Teman-teman sudah pelajari, ada cultural, ada socio-cultural, dan ada psycho-cultural, di mana ketika kita berbicara perkawinan antar budaya,
konsep dari Invisible Challenge itu sendiri juga bisa dilihat dari jenis tantangannya yang tampak dan juga yang tidak tampak. Ada beberapa perkawinan antar dua budaya tertentu gitu ya, dengan perkawinan satu dengan perkawinan yang lain gitu ya, sama-sama dengan dua budaya yang berbeda, bisa jadi tantangannya itu juga berbeda gitu ya. Ada yang mungkin tantangannya itu terlihat dari sisi socio-culturalnya. Ada tantangan yang ada pasangan yang hanya terlihat tantangannya itu pada kulturalnya gitu ya. Kayak misalkan ada yang memang tantangan yang tidak terlihat gitu ya, justru pada agamanya. Karena apa? Karena keduanya ini baik itu suami dan istri, mereka memiliki basis kepercayaan yang sama gitu ya, misal Islam. Sehingga tantangan yang tidak nampak gitu ya dalam kedua hubungan ini adalah dari sisi agamanya. Tapi dari sisi yang lain bisa jadi itu menjadi tantangan. Kayak misalkan dari segi bahasanya ya, terus juga dari segi norma, nilai, itu bisa menjadi tantangan yang tampak. Mungkin ada juga yang tantangannya justru bukan pada agama gitu ya, tapi justru misal pada aspek bahasa gitu ya, cara penyampaiannya. Nah itu adalah tantangan-tantangan yang invisible, tidak tampak dan tampak. Jadi satu pasangan dengan pasangan yang lain gitu ya, walaupun mereka memiliki background sama-sama beda budaya, itu tantangannya bisa berbeda-beda. Nah teman-teman nih bisa melihat dari beberapa kajian penelitian ya terkait dengan intimate relation ini gitu. Apa saja sih yang mungkin teman-teman penasaran nih, kalau misalkan suku Jawa dengan Madura gitu ya, apa saja sih tantangan-tantangan yang terlihat dan tidak terlihat, itu teman-teman bisa cari sendiri gitu ya, penelitian-penelitian yang sudah, atau mungkin kalau misal belum ada, teman-teman bisa menggali sendiri ya terkait dengan Invisible Challenge ini dalam suatu intimate relation, terutama dalam perkawinan antar dua budaya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita awali dengan sudut pandang Islam terkait dengan pernikahan gitu ya. Jadi manusia ini diciptakan sudah berpasang-pasangan gitu ya. Hidup berpasangan adalah fitrah manusia, dan pernikahan itu adalah suatu ibadah. Siapa sih yang nggak mau ketemu jodoh gitu ya, kemudian melanjutkan keturunan, dan apalagi itu adalah sebuah ibadah gitu ya, untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadinya karena hidup berpasangan adalah memang fitrah manusia gitu ya, maka secara sosial dan juga hukum gitu ya, perkawinan ini memiliki ikatan gitu. Nah, ikatan ini yang kemudian terjalin antar pribadi gitu ya, kita dengan orang lain, yang kemudian akan membentuk hubungan yang lebih dekat ya, intimate relation, hubungan yang lebih dekat, yang kemudian kita menciptakan kelompok baru dari hasil dari perkawinan yang sudah dilakukan antar dua orang tersebut. Kelompok baru ya secara kecilnya ya misal suami dan istri, kemudian ada anak. Nah kemudian secara besar juga terikat juga ya hubungan kekerabatan dengan antar keluarga wanita dan juga yang pria. Nah seperti itu terkait dengan pernikahan antar dua orang ya. Ini kita belum berbicara soal perbedaan budaya atau mungkin perbedaan personality. Kita awali dengan konsep dari pernikahan itu sendiri ya. Nah berbicara soal perkawinan itu sendiri, perkawinan ini adalah sebuah ikatan gitu ya, mengikat secara pribadi, secara personal satu orang dengan orang lain, baik itu dalam ikatan agama, hukum, dan sosial, yang kemudian perkawinan ini akan merujuk pada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, lebih luas lagi masyarakat. Nah inilah sebetulnya ya konteks dalam hubungan dekat atau intimate relation, khususnya dalam konteks perkawinan antar budaya. Nah ini masih terkait dengan isu-isu dasar ya dalam keberlangsungan hidup manusia. Oke kita lanjut.
Kemudian berbicara soal perkawinan beda budaya gitu ya, pasti banyak sekali tantangannya gitu ya, baik yang terlihat maupun yang mungkin tidak tampak, termasuk komunikasi itu sendiri ya, komunikasi keluarga dalam sebuah hubungan dekat. Dalam hal ini konteksnya beda budaya. Ketika kita beda orang aja itu ada hal-hal yang kemudian bisa menjadi tantangan gitu ya, selama kita menjalani suatu hubungan ya, dalam hal ini adalah pernikahan. Karena teman-teman belum menikah ya, kita hubungan secara interpersonal dengan orang lain lah ya. Beda orang itu udah beda cara pandang gitu ya, beda pemikiran, apalagi ini ditambah beda budaya, belum beda agama gitu. Nah ini udah konteksnya sangat kompleks sekali gitu ya. Makanya ketika kita berbicara soal menggabungkan dua unsur yang jelas berbeda, maka diusahakan clear dulu gitu ya sebetulnya, agar suatu masalah itu tidak berlanjut atau terpendam, yang pada akhirnya itu akan menjadikan sebuah masalah emosional gitu ya, yang sulit untuk diungkapkan. Akhirnya tanpa sebuah komunikasi yang baik, malah suatu hubungan itu bisa mengalami kegagalan. Nah, ini yang kemudian penting gitu ya untuk kita pelajari terkait dengan bagaimana sih komunikasi dalam sebuah hubungan antar budaya, kaitannya pada hubungan dekat, hubungan kekeluargaan. Karena berbicara soal perkawinan beda budaya gitu ya, menggabungkan dua orang yang berbeda itu tidak terlepas dengan aturan-aturan yang ada pada masyarakat sekitar, pada kehidupan kita bermasyarakat gitu. Yang kemudian ikatan-ikatan tersebut gitu ya, termasuk salah satunya adalah ikatan budaya. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, ketika kita berbicara soal perkawinan gitu ya, kan menggabungkan dua orang yang berbeda. Dua orang itu kemudian menikah, kemudian membentuk suatu keluarga, kemudian keluarga itu menjadi suatu kelompok baru ya. Kelompok intinya adalah dua orang ini ya, si wanita dan si laki-lakinya. Kemudian sekundernya adalah dua keluarga ya, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dan yang lebih luas lagi adalah dua kelompok keluarga besar keduanya. Nah, ini tentu tidak akan terlepas dari ikatan-ikatan budaya gitu ya di antara mereka berdua gitu, atau mungkin nanti jika kalian menikah dengan beda budaya, termasuk dalam ikatan norma-norma yang tadi disebutkan ya, sosial dan juga agama juga gitu. Nah, kemudian ada perbedaan cara pandang juga gitu ya terkait dengan pernikahan beda budaya gini gitu. Ada yang menganggap bahwa udahlah menikah dengan yang sekufu aja gitu ya, satu budaya, satu agama, satu jalan hidup, ibaratnya seperti itu. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa nggak masalah gitu ya menikah berbeda budaya gitu. Nah, terkait dengan cara pandang yang berpikir bahwa menikah dengan yang sekufu gitu ya, jika tidak akan ada sanksi-sanksi sosial ya, sanksi sosial dari masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kurang benar gitu ya, karena tidak sesuai dengan kebiasaan ya, atau norma-norma yang atau nilai keyakinan yang selama ini dipercayai. Termasuk salah satunya adalah perkawinan beda agama yang masih terdapat sanksi-sanksi sosial ya dari beberapa keyakinan, beberapa agama yang menganggap bahwa perkawinan beda agama ini sesuatu yang dianggap di luar dari nilai-nilai ya atau keyakinan dalam sebuah agama tertentu. Nah, kita tidak terlepas dari teknologi informasi kaitannya dalam kehadiran media sosial ya. Sanksi sosial ini kemudian bisa timbul juga pada komentar-komentar orang lain di media sosial, termasuk mungkin ujaran-ujaran kebencian ya, apabila menemui dua pasangan berbeda keyakinan yang mereka menjalin hubungan dekat gitu melalui perkawinan yang dianggap sah ya selaku agama, dalam agama, hukum ya.
Demikian juga pada perbedaan budaya, etnis, ras, at least kalau kita tidak mendapat sanksi sosial dalam masyarakat secara luas, kadang sanksi sosial itu muncul bahkan pada keluarga kita sendiri. Nah, di sini tidak berbicara mana yang benar, mana yang salah gitu ya, karena ini tergantung dari cara pandang, perspektif dari orang-orang dengan background budaya, kepercayaan, keyakinan yang berbeda-beda dan bagaimana kita menolerirnya. Yang penting makanya kenapa sebelum kita menjalin hubungan dekat, segala sesuatu harus di-clearkan dulu gitu ya, di-clearkan dari kedua belah pihak, apakah akan ada sesuatu yang akan mengganjal secara emosional terutama ya, yang ini menjadi suatu hal yang tidak terlihat sebenarnya, tantangan invisible, disebut dengan tantangan invisible yang nantinya dapat malah menghancurkan sebuah hubungan gitu ya, menggagalkan sebuah hubungan karena tidak dikomunikasikan dengan baik gitu ya, karena komunikasi ini kan ujung tombaknya adalah penyamaan persepsi sebenarnya ya, apalagi konteksnya antar budaya dengan dua orang budaya yang berbeda, di mana terdapat faktor-faktor yang kemudian menjadi tantangan untuk merujuk atau mengimplikasikan pada persamaan persepsi tersebut. Karena apa? Berbicara budaya gitu ya, menurut Hofstede nih, budaya adalah software of the mind gitu. Software pikiran kita itu ibaratnya kayak salah satu alat yang menjembatani bagaimana budaya itu merefleksikan cara berpikir kita. Cara kita berpikir, cara kita menentukan sesuatu, cara kita berperilaku, bagaimana kita memberikan feedback ke orang, itu dipengaruhi salah satunya adalah oleh budaya, kebiasaan yang selama ini kita yakini sebagai bagian dari suatu masyarakat atau kelompok tertentu ya. Nah gitu, itu adalah konsep software of the mind dari Hofstede, yang salah satunya adalah budaya ya. Selain budaya ada personality atau kepribadian kita juga, dan ada human nature atau sifat alamiah manusia, yang kemudian itu menjadi suatu faktor gitu ya, bagaimana kita menentukan suatu jalan hidup kita ya, termasuk dalam cara kita menentukan atau memutuskan sesuatu. Nah, kemudian makanya timbullah ada istilah sekufu ya. Sekufu itu banyak sekali interpretasinya, tapi salah satunya adalah setara. Kenapa sih orang memilih untuk sekufu gitu ya, atau mencari memilih pasangan yang setara ibaratnya gitu ya? Ada beberapa alasan ya, seperti untuk menjaga identitas, kemudian juga ras, dan termasuk untuk menjaga budaya itu sendiri ya, dan kadang ini menjadi suatu hal yang cukup kuat ya, apalagi pada suatu kelompok tertentu yang menganggap bahwa sekufu ini akan bisa lebih memudahkan dalam cara pandang ya, karena ketika mereka sekufu, at least dari background budaya, karena tadi budaya ini menjadi salah satu faktor yang menentukan suatu keputusan gitu ya, suatu tindak lanjut dari kehidupan bermanusia. Nah, ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan juga gitu ya, kenapa harus sekufu, karena ketika background budayanya itu mereka udah sama, maka bisa mengarahkan pada komunikasi yang efektif gitu ya, anggapannya seperti itu. Ini terkait dengan kenapa menikah dengan budaya atau suku yang sama gitu ya, yang diyakini oleh tidak semuanya gitu ya, tapi ada beberapa kelompok tertentu yang merujuk atau lebih memilih untuk memilih pasangan yang sekufu itu. Nah, kemudian kita merujuk pada Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 13, bahwa manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah agar kamu saling mengenal. Bagaimana kemudian kalau misalkan semua orang gitu ya, semua manusia di dunia ini memilih untuk memiliki cara pandang yang sama gitu ya, memilih untuk sekufu, memilih untuk menikah dengan sesuku. Nah, apa yang disampaikan pada surat ini gitu ya, bersuku-suku untuk saling mengenal, itu tidak tercapai. Nah, makanya ada ya, dalam kehidupan bermanusia kita itu ada yang memilih untuk
tidak sekufu, tidak sesuku, menikah berbeda antar budaya. At least kita berbicara soal perbedaan antar budaya. Kalau misalkan berbeda agama, wah itu konteksnya udah sangat kompleks gitu ya, menggabungkan dua keyakinan, dua agama yang berbeda. Nah, makanya kita pahami dulu dasarnya terkait dengan perbedaan dua budaya yang berbeda ya, yang tujuannya adalah agar mereka saling mengenal gitu ya, agar dari dua suku yang berbeda ini atau dua ras, dua etnis gitu ya, bisa saling mengenal, saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu hubungan dekat gitu ya. Dalam hal ini adalah keluarga. Nah, kita sudah masuk pada intimate relation itu sendiri, terutama dalam konteks antar budaya, bahwa kenapa sih seseorang ini memilih untuk milih pasangan yang berbeda budaya. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah lebih kosmopolitan. Artinya seseorang sudah mempunyai perbandingan antar hubungan yang sekufu dengan yang tidak sekufu gitu ya, dengan cara interaksinya dia yang sudah banyak dengan berbagai background masyarakat yang berbeda. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan dia gitu ya untuk menikah dengan beda budaya. Kemudian yang kedua adalah hubungan personal ya, personal gitu ya, tidak ada alasan karena ya suka aja dengan dia gitu, makanya kemudian jadilah gitu mereka menikah beda budaya. Kemudian selanjutnya adalah ketertarikan secara fisik, karena cantik, karena ganteng, karena good looking ya. Nah itu ketertarikan fisik. Kemudian menentang otoritas budaya dalam lingkungannya gitu. Maksudnya kita dalam suatu subkelompok itu ada subculture ya. Kita sudah belajar bahwa ada juga orang yang menentang budayanya sendiri, yang kemudian ada satu hal yang tidak sesuai dengan karakternya dia atau tidak sesuai dengan jalan hidup dia, akhirnya dia memilih untuk keluar gitu ya, keluar, dan salah satunya adalah untuk memilih pasangan hidup gitu ya, di luar dari otoritas budaya yang selama ini ada pada di lingkungan dia selama bermasyarakat. Kemudian yang kelima adalah ketertarikan hobi dan pekerjaan. Nah ini jelas ya, walaupun budaya ini menjadi background yang menerlatar belakangi seseorang untuk berpikir, untuk memutuskan sesuatu, tapi kita juga tidak terlepas pada faktor lain ya yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah kesamaan dalam beraktivitas sehari-hari ya, entah itu dalam bekerja atau mungkin dalam hiburan ya, sama-sama nonton drakor, walaupun mereka berdua ini jelas-jelas memiliki konteks budaya yang sangat berbeda, tapi sama-sama nonton drakor. Sekarang budaya Korea ini menjadi salah satu fanatisme tersendiri ya oleh beberapa kalangan gitu, beberapa kelompok masyarakat yang tidak lupa gitu akan latar belakang background budayanya, tapi nyambung ketika dia bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan dalam suatu aktivitas tertentu. Salah satunya adalah Korean Wave ini ya. Nah selanjutnya adalah yang terakhir adalah menyukai ras tertentu. Ada gitu ya orang yang menyukai ras dan suku tertentu yang beranggapan bahwa ketika mereka menikah dengan orang yang ras ini gitu ya, misal ras A, ras B, ras C, itu bisa melengkapi diri dia sebagai manusia yang berbudaya secara utuh gitu ya. Nah itu beberapa pertimbangan kenapa orang memilih untuk menikah dengan beda budaya, yang sebenarnya yang hal penting gitu ya, di samping dari perbedaan-perbedaan ini, alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan, pada intinya adalah penyamaan dari persepsi kedua belah pihak gitu ya, sehingga ya pertimbangan ini bukan hanya sekedar pertimbangan ya, tapi justru sebagai pemicu awal gitu kenapa orang memilih orang lain gitu ya, jelas-jelas beda budaya, untuk bersamai dia sepanjang hidupnya. Nah ini contohnya ya, kemarin kita heboh, hype banget nih, trending pernikahan Ricis dan juga Rian, yang kita sama-sama tahu mereka beda budaya ya. Ricis kalau nggak salah dia keturunan Jawa Palembang, Rian itu dari Aceh. Nah, kemudian mereka berdua sepakat untuk ada dua upacara pernikahan dengan adat Jawa Timur kalau nggak salah ya, dan juga Palembang. Yang paling hype, yang paling trending itu adalah adat Palembangnya mereka gitu. Nah contohnya seperti itu ya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya.
Nah, kemudian pernikahan beda budaya ini juga ini ya, dampaknya salah satunya disebabkan juga oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, media sosial ya, kemudian ekspektasi kita terhadap orang-orang yang ada di media sosial gitu. Interaksi berjalan secara berkelanjutan gitu ya. Banyak interaksi lalu lalang jaringan networking communication di media sosial yang akan memudahkan interaksi orang satu dengan orang lain, bahkan orang yang nggak kenal sekalipun kemudian menjadi kenal itu melalui media sosial yang dimana kita sudah belajar ya tentang identitas cyber dan fantasi, di mana seseorang akan menciptakan identitas dirinya gitu ya di media sosial melalui foto ya yang kita edit sedemikian rupa sehingga menjadi cantik gitu, kemudian melalui biodata kita ya dan lain sebagainya lah, bisa dimanipulasi. Beratnya media sosial ini kan dramaturgi ya, panggung media sosial ini tempatnya orang-orang sebenarnya untuk berekspresi gitu ya, menciptakan branding dirinya itu seperti apa. Banyak gitu ya yang ketika orang tertarik pertama adalah kan biasanya melihat dari fotonya gitu ya, first impression, oh cantik, terus mencoba berhubungan dan dirasa nyaman gitu, dirasa nyaman, akhirnya berkelanjutan lah interaksi itu sampai benar-benar ketemu di real life gitu ya. Awalnya yang mungkin dilihat dari fisik aja karena dia cantik, kemudian bisa loh beralih karena rasa nyaman, akhirnya keterusan gitu ya karena sudah terlanjur nyaman. Nah ini dia tadi ya, bahwa kehadiran teknologi informasi dan komunikasi melalui dunia virtual, salah satunya adalah kehadiran media baru yaitu media sosial, ini juga kemungkinan punya potensi gitu ya terkait dengan banyaknya pernikahan antar budaya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apakah kemudian mudah gitu ya melangsungkan perkawinan beda budaya? Ya mungkin pertamanya mudah gitu ya, mengesahkan, meresmikan, sekedar meresmikan gitu ya kedua orang yang beda budaya dalam suatu ikatan pernikahan gitu. Tapi menjalaninya kemudian yang hingga sampai akhir hayat itu yang menjadi sebuah tantangan gitu. Pernikahan beda budaya, beda agama, wah itu tantangannya luar biasa gitu ya. Saya rasa untuk tantangan-tantangan yang terlihat yang teman-teman yakini gitu ya sejauh ini, apa saja sih tantangan-tantangannya ketika kita harus memiliki hubungan yang sangat dekat, dalam relasi yang sangat dekat dalam waktu yang lama dengan orang yang sama tapi berbeda budaya. Nah pasti teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan gitu ya berdasarkan cerita-cerita orang atau artikel yang teman-teman baca. Tapi kesimpulan dari penelitian yang saya jadikan sumber referensi ya dalam pemaparan saya hari ini menyatakan bahwa it not easy gitu ya, tidak mudah, akan ada potensi konflik. Nah, apa saja sih yang kemudian membuat pernikahan beda budaya ini menjadi tidak mudah gitu ya, atau cenderung sulit gitu? Ini ada beberapa teman-teman mahasiswa semuanya. Sekelompok masyarakat mungkin beranggapan bahwa perkawinan beda budaya ini kurang dikehendaki atas dasar ya sekufu itu ya yang setara, dimana orang yang at least memiliki kesetaraan dalam budaya itu akan mengarahkan mereka pada cara berpikir mereka untuk menentukan sesuatu, termasuk dalam suatu menyelesaikan suatu masalah tertentu, apalagi dalam lingkup keluarga gitu ya, hubungan dekat gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang kemudian menyebabkan kenapa sih perkawinan beda budaya ini kurang dikehendaki gitu ya oleh beberapa kelompok masyarakat yang meyakini bahwa ya menikah cari amannya yang sekufu lah, yang setara gitu ya, sama-sama dari Jawa atau mungkin dari ras tertentu atau mungkin at least ya agamanya sama gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang menghendaki demikian. Yang pertama adalah adanya kesulitan bagi suami dan istri atau bagi keluarga besar atau golongan tertentu. Nah, ini karena yaitu tadi ya, apa yang budaya ini adalah salah satunya adalah sebagai state of the mind gitu. Jadi merujuk pada cara berpikir seseorang gitu ya. Apalagi ini melibatkan dua orang yang memiliki hubungan yang dekat. Nah, kemudian itulah yang kemudian menjadi kesulitan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu ya
untuk bisa menjaga keharmonisan gitu ya, apalagi dalam lingkup intimate relation ini atau hubungan dekat. Dan selanjutnya adalah prasangka sosial gitu ya, karena ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita menikah gitu ya, kita tidak kemudian terlepas dari penilaian masyarakat yang ada di sekitar kita ya, di sekitar dari keluarga inti atau mungkin keluarga sekunder atau mungkin keluarga besar gitu ya, antar kedua belah pihak, suami dan istri gitu. Itulah yang kemudian adanya prasangka sosial dari lingkungan masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa akan terjadi sesuatu gitu ya kalau misalkan suatu pernikahan itu dilandasi pada sebuah perbedaan, termasuk dalam perbedaan antar budaya. Pasti akan ada prasangka-prasangka sosial gitu ya, yang sumbernya dari masyarakat di sekitar dari keluarga inti tersebut gitu ya. Jangankan prasangka sosial yang bersumber dari masyarakat ya, bahkan mungkin dari dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Misal dari keluarga besar pasti akan ada muncul penilaian-penilaian atau prasangka yang merujuk pada ketidakyakinan gitu ya akan keharmonisan suami dan istri ini yang sudah terikat perkawinan gitu ya, yang dilandasi dalam perbedaan budaya ini. Kemudian beda pendapat juga kadang yang kemudian menjadi pemicu gitu ya, masalah terkait dengan lazim tidaknya suatu perilaku gitu ya menurut satu individu dengan individu lain gitu, yang beranggapan bahwa harusnya yang lazim itu seperti ini nih gitu ya, yang nggak lazim justru yang seperti itu gitu, atau ini tuh wajar tahu daripada yang perilaku yang satunya. Nah itu kadang beda pendapat gitu ya, tergantung dari cara hidup kita selama ini gitu, yang kemudian melandasi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak. Nah itu kadang menjadi pemicu gitu ya, sulitnya untuk menyamakan persepsi antar kedua belah pihak gitu, apalagi yang memang cara berpikir mereka sudah merujuk pada budayanya masing-masing. Kemudian peran gender juga gitu ya, jadi gender itu bukan hanya sebatas naturalisasi gitu ya, tapi juga terkait dengan peran wanita dan laki-laki yang itu juga dipengaruhi oleh perilaku kebiasaan masyarakat sekitar gitu. Seharusnya wanita seperti apa, harusnya laki-laki seperti apa, kadang itu menjadi dipengaruhi oleh cara berpikir ya, dan juga yang selama ini dilakukan dan dipercayai atau diyakini oleh suatu lingkungan tertentu gitu, terkait dengan feminisme ya dan maskulinitas. Nah itu kadang ada perbedaan peran gitu ya, yang bisa memicu konflik atau bahkan memicu kesalahpahaman gitu ya antar suami dan istri misal dalam sebuah ikatan perkawinan gitu ya. Kemudian yang paling harus banyak menyesuaikan selain dari cara berpikir atau mungkin tindakan sosial gitu ya, tindakan-tindakan kita atau perilaku, rasa makanan, bahkan sesuatu hal yang sifatnya fisik gitu ya, terkait dengan rasa, itu juga bisa berpengaruh gitu ya pada dua orang yang memiliki cita rasa yang berbeda terhadap makanan tertentu. Ada yang kelompok masyarakat tertentu misal ya dari Jawa Timur biasanya lebih suka pedas gitu ya, sedangkan di daerah Jogja itu biasanya sukanya yang manis ya. Nah itu kadang yang cita rasa itu bisa menjadi suatu perbedaan juga gitu. Kemudian beda bahasa juga, ini yang kemudian membuat seseorang ini sulit berkomunikasi, karena ketika kita berbicara soal komunikasi verbal, salah satu yang diandalkan adalah terkait dengan semantik bahasa, intonasi, penekanan gitu ya. Nah sebenarnya orang ketika melihat atau ingin berhubungan dengan orang lain untuk bisa meningkatkan relasi, yang paling pertama adalah dilihat dari bahasanya.
bisa dimengerti nggak gitu ya, agar ya komunikasi berjalan efektif. Karena tidak dipungkiri selama kita berkomunikasi ya kita mengandalkan bahasa. At least dengan misal saya dengan suami saya gitu ya, memiliki bahasa yang sama-sama bisa dimengerti, bahasa nasional misal, atau ya kita kan berkomunikasi bukan hanya kita berkeluarga nih, melakukan komunikasi kan pasti bukan hanya dengan pasangan kita gitu ya, pasti kita juga akan berkomunikasi dengan keluarga inti dari pasangan kita atau keluarga besar yang kemudian kita juga harus menyesuaikan sebenarnya ya bahasa mereka. Syukur-syukur gitu ya, walaupun kita memiliki perbedaan bahasa karena kita berada pada multikultur, masyarakat multikultur yang beragam bahasa, ya kita bisa menguasai bahasa ibu gitu ya, bahasa nasional, bahasa Indonesia, atau mungkin kalau misalkan ada yang menikah dengan bule gitu ya dari luar negeri, ya bisa bahasa internasional ya, bahasa Inggris. Nah, itu perbedaan bahasa yang paling tidak itu sebenarnya menjadi pertimbangan awal gitu ya, orang kenapa ingin berinteraksi dengan orang lain ya, karena sama-sama memiliki pemahaman yang sama, yaitu melalui penggunaan bahasa yang mereka gunakan. Nah, kemudian beda tata krama juga ya. Tata krama misalkan ya yang paling kontras ini biasanya yang high context dan low context ya. Kayak misalkan di Indonesia ya, individu-individu dari masyarakat bagian timur dengan masyarakat Jawa pasti berbeda tata krama. Biasanya kalau misalkan orang dari Indonesia Timur ini cenderung dia keras gitu ya, berbicaranya keras, lantang gitu. Nah, sedangkan di Jawa ini biasa dengan unggah-ungguh, sopan santun gitu. Nah, ini kemudian perbedaan tata krama yang juga pasti butuh penyesuaian satu dengan yang lain gitu ya, karena nantinya akan berdampak pada penilaian masyarakat sekitar gitu ya, bagaimana sih pola tata krama yang terjadi pada dua individu yang memiliki perbedaan perilaku ya dari budayanya masing-masing. Ini dia ya, terkait dengan bagaimana kemudian kita melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi yang kemudian menjadikan dasar oleh beberapa masyarakat tertentu terkait dengan hal-hal yang tidak dikehendaki. Kenapa dua orang dengan budaya berbeda ini kemudian memiliki kesulitan ya dalam menjalin suatu hubungan dekat. Nah, adanya komitmen dan toleransi yang lebih kritis dalam hubungan rumah tangga yang ini kemudian bisa membantu untuk meningkatkan meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu ya terhadap dua orang yang menjalani suatu hubungan dekat ini gitu. Tapi kemudian yang menjadi tantangan yang tidak terlihat itu sebenarnya adalah yaitu tadi ya, di awal saya sudah jelaskan bagaimana sih komunikasi yang terjadi di antara keduanya. Karena kalau kita berbicara soal toleransi gitu ya, toleransi ini ibaratnya sederhananya ya kita menolerir ya, apa sih, mewajarkan sesuatu gitu. Kadang orang menoleransi atas dasar biar hubungan itu langgeng gitu ya, tidak kandas, kemudian tidak hancur, tidak ada kegagalan, ya udahlah ngalah aja, menolerir gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang komunikasi yang sifatnya adalah dua arah, toleransi ini harusnya terjadi antar kedua belah pihak, win-win solution. Bukan hanya misal suaminya yang ngalah ke istri, tapi istrinya juga harus bisa mengerti suami. Jadi toleransi ini adalah berjalan dua arah, karena bagaimanapun juga ketika kita menjalin hubungan dekat ya, intimate relation ini gitu ya, apalagi konteksnya dalam sebuah keluarga gitu ya, yang tadi sudah terikat secara norma ya, agama, sosial, bahkan hukum. Yang paling jelas adalah di awal sudah ada komitmen gitu ya, komitmen untuk adanya persamaan cara pandang, bagaimana kemudian mereka akan menjalani hubungan tersebut gitu, agar dalam sebuah hubungan kekeluargaan ya harmonis gitu ya, dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu. Kemudian ini yang harus dimiliki nih oleh kedua belah pihak gitu ya, bukan hanya salah satunya aja, untuk bisa melanggengkan ibaratnya suatu perkawinan gitu ya, perkawinan yang memang tujuannya adalah bukan meningkatkan relasi lagi ya, tapi untuk menyamakan persepsi di antara keduanya. Karena ketika sudah berada pada sebuah ikatan yang secara formal gitu ya, sudah diresmikan oleh secara hukum maupun agama, ya kemudian bagaimana agar bisa mempertahankan itu kan, agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu.
Nah, yang paling penting adalah ketika dua orang memiliki budaya yang berbeda dalam konteks intimate relation ini, paling tidak memiliki sense of knowledge dan juga sense of feels gitu ya, pengetahuan dan juga persamaan. Pengetahuan ya tentu kita harus memperkaya ilmu tentang budaya lawan bicara kita. Itu hal yang penting, saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Itu yang harus kita pelajari. Apa sih yang kemudian menjadi kebiasaan dia, apa yang kemudian menjadi pantangan untuk dia termasuk gitu ya, sehingga tantangan-tantangan yang tidak terlihat ini gitu ya kemudian bisa benar-benar teratasi gitu sampai ke akarnya ibaratnya gitu ya. Kadang kita hanya melihat tantangan-tantangan yang ya secara awam gitu ya mungkin bisa kita pelajari, kayak misalkan dari sisi budaya misal Jawa dan juga Indonesia Timur, Jawa dan Papua ya tentu akan sangat terlihat biasanya dari bahasa ya, kemudian juga dari sisi agama, kepercayaan. Tapi ketika yang tidak terlihat inilah gitu ya, kayak misalkan tadi perbedaan pendapat, kemudian juga cara berpikir, kemudian komunikasi yang terjadi gitu ya, hal-hal yang dianggap wajar sebenarnya tidak wajar. Nah, kemudian juga win-win solution berkaitan dengan toleransi inilah yang perlu untuk dipelajari ya sebagai bagian dari sense of knowledge gitu antar kedua belah pihak, agar tantangan-tantangan baik yang visible maupun yang invisible ini bisa tampak dan kita bisa menyesuaikan diri satu dengan yang lain gitu. Dan juga perasaan ya, tentu kita harus menyamakan feel gitu antara laki-laki dan antara suami dan istri gitu, atau keluarga lah ya, agar memiliki perasaan yang tidak harus sama sih ya, tapi bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Karena ya perbedaan ini ada sebenarnya sebagai landasan untuk bisa saling menyempurnakan satu sama lain gitu ya, dengan cara ya saling memahami, kemudian juga mengurangi ketidakpastian, dan juga diusahakan dari awal harus sudah clear ya terkait dengan beberapa tantangan-tantangan yang akan terjadi gitu pada sebuah jalinan hubungan dekat ya, terutama dalam perkawinan beda budaya. Nah ini dia ya, sense of knowledge dan juga perasaan. Nah ini juga ya, pendekatan etnosentrisme, merasa budayanya sendiri tuh udah yang paling bener deh pokoknya, udah yang paling keren, gak ada lain, pokoknya budaya yang lain itu selalu salah gitu ya di mata budaya kita sendiri. Nah ini juga merujuk pada konflik juga gitu ya, ketika kita terlalu meyakini, terlalu berlebihan dengan budaya kita sendiri tanpa ada toleransi satu dengan yang lain. Misalkan biasanya ini terjadi pada awal mula gitu ya, baru acara pernikahan aja kita sudah ribut mau pakai adat yang mana gitu. Baiknya dengan adat A nih, tapi yang satunya ya nggak bisa dong, harus adat B karena itu wajib dalam setiap pernikahan yang dijalani gitu ya, yang akan dilaksanakan dalam budaya tersebut. Nah ini nanti akan menjadi konflik, padahal ini masih titik awal gitu ya, kalau misalkan kita memiliki sikap etnosentris gitu yang berlebihan. Nah kemudian dalam upacara budaya, misal ya upacara budaya dalam pernikahan pun ya, biasanya upacara dilakukan secara syahdu, tenang. Tapi ada juga nih budaya-budaya timur, biasanya acara-acara dilakukan lebih rame gitu ya, lebih ada acara-acara lain sebagai tambahan gitu, sebagai sebuah perayaan upacara adat tertentu. Kayak misalkan contohnya ketika ada acara kematian ya di Toraja, itu biasanya lebih banyak memakan biaya gitu ya, karena ada perayaan lain yang harus membeli kambing gitu ya untuk diarak dan lain sebagainya. Sedangkan di Jawa pada umumnya gitu ya, yang mayoritas adalah Islam, biasanya ya acara kematian tidak ada perayaan yang seperti itu gitu ya. Ya orang meninggal kemudian didoakan, disolati, dikuburkan gitu. Nah perbedaan-perbedaan inilah yang kalau misalkan kita tidak menghargai satu sama lain dan memiliki sifat etnosentris yang berlebihan, nah itu bisa memicu konflik, apalagi dalam hubungan yang
yang dekat tadi gitu ya, sehingga hal-hal seperti itu ya harus di clearkan dari awal sebetulnya sebelum kedua belah pihak ini benar-benar diikat gitu ya secara resmi dalam ikatan perkawinan yang sah ibaratnya gitu kan. Kemudian pola pengasuhan anak ini juga nantinya akan berpengaruh juga. Kita mending ya di Indonesia ini ada bahasa Persatuan Nasional Indonesia gitu, sehingga dalam pola pengasuhan anak untuk menentukan bahasa anak ini kadang kayak misalkan orang tuanya yang campuran gitu ya, adat mana dengan ras mana atau suku mana dengan suku mana, biasanya anaknya ini cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia. Adapun biasanya dia menggunakan bahasa ibu dari daerahnya sendiri, yaitu faktor lingkungan gitu ya, dimana kemudian dia tinggal. Kayak misalkan ketika orang suku Jawa Timur dan Jogja misalnya, kalau misalkan anak itu tinggal di Jawa Timur, otomatis kan dia akan terbiasa dengan penggunaan bahasa Jawa Timuran gitu ya, dan juga bahasa nasional Indonesia. Nah ini biasanya terjadi ya untuk pola asuh anak, terutama dari hasil perkawinan silang budaya ini. Oke, kita lanjut. Nah ini dia ya, jadi pada dasarnya adalah konflik ini selalu terjadi pada hubungan-hubungan yang penting gitu ya. Hubungan penting ini ya maksudnya berkaitan dengan kebudayaan ya, itu adalah hal yang penting gitu. Hubungan-hubungan penting ini juga berkaitan dengan cara pandang seseorang gitu ya, ini juga penting. Keyakinan seseorang, jadi dilandasi akan hal-hal itu yang kemudian menjadikan hubungan itu menjadi penting. Nah, hubungan penting ini terjadi juga pada hubungan yang dekat tak terkecuali, yaitu tadi ya, kekeluargaan, keluarga gitu. Nah kalau misalkan konflik ini terjadi terus menerus gitu ya, tidak terselesaikan, nah itu kemudian yang akan mengganggu kesehatan jiwa dan raga sebenarnya ya, mental kita gitu. Bayangkan saja kalau misalkan yang terjadi isinya cuma mengalah terus gitu ya antara satu pihak gitu, tapi tidak ada win-win solution di antara keduanya, pasti kita akan stres sendiri gitu ya. Yang ada kita malah beban mental gitu. Menjalin hubungan untuk kebahagiaan, niatnya ibadah, malah jatuhnya malah menyiksa diri sendiri gitu ya, dengan menahan-nahan, mengalah secara terus menerus gitu ya terhadap sikap etnosentris yang kita hadapi dari pasangan kita. Nah itu tentu tidak sehat ya. Nah kemudian bagaimana kemudian kita menyikapinya gitu. Nah kita ada fase pengenalan gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kita sudah belajar kemarin tahapan-tahapannya, yaitu pertama adalah tahapan permulaan gitu ya. Permulaan yang itu adalah kontak awal, di mana kita mengobservasi lawan bicara kita. Sebenarnya itulah peluang kita untuk mengobservasi bagaimana sih kemudian hal-hal yang perlu kita gali gitu ya, agar solusi-solusi terkait dengan kesenjangan, perbedaan budaya ini bisa diatasi benar-benar dari awal ya, melalui perkenalan, kemudian personal ya, yang interaksi terjadi berulang kali sebelum ada ikatan yang formal, yang resmi gitu ya. Ya melalui ta'aruf ya, itu juga termasuk dalam bentuk pengenalan juga gitu. Belajar tentang culture shock juga, kita sudah belajar ya, berada di lingkungan baru. Ketika kita berkenalan dengan orang, tentu kita masuk dunia baru sebenarnya ya, dengan latar belakang budaya yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga kadang kita merasa kaget gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan dia yang menurut kita mungkin tidak lazim karena kita tidak biasa melakukan dan kita tidak meyakini hal tersebut. Nah itu menjadi hal yang perlu kita pelajari juga, agar kita pertama bisa adaptasi, menyesuaikan diri gitu ya dengan orang tersebut. Dan yang pasti adalah dengan kita mengenal, mengobservasi calon pasangan kita gitu ya, ibaratnya dalam hubungan dekat atau intimate relation ini adalah kita bisa memprediksikan sebenarnya apa saja sih kesenjangan-kesenjangan yang ada gitu ya dalam kedua hubungan ini gitu. Dan dari situ kita bisa memprediksi juga solusi yang bisa kita kita tawarkan gitu ya dalam suatu hubungan dekat, agar keduanya ini sama-sama saling menolerir dan adaptasi dilakukan secara bersama gitu ya antar kedua belah pihak, sehingga itu yang menjadi meminimalisir sebuah konflik gitu ya dalam dua perbedaan budaya yang terjadi dalam hubungan dekat gitu.
Nah, ini adalah contoh tantangan besar dalam pernikahan beda budaya yang bahkan tidak terlihat dan kadang perlu untuk disadari oleh orang yang akan memulai hubungan dekat itu ya. Dalam hal ini adalah ketika orang ingin menikah gitu, suami istri. Adalah cara pandang peran suami istri ini berkaitan dengan ketika keduanya melangsungkan diskusi. Ada cara pandang perspektif yang patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Apa bedanya sih? Patrilineal ini adalah suatu konsep dalam masyarakat yang meyakini bahwa semuanya berpusat pada ayahnya, pada ayah, pada sosok laki-laki. Laki-laki ini adalah sumber keputusan. Sedangkan matrilineal ini bersumber justru pada si perempuannya, gitu ya, bersumber pada perempuannya. Jadi si istri gitu ya menjadi sumber keputusan. Tapi ini terlepas dari imam ya, siapa imam gitu. Dalam Islam kita meyakini terkait dengan imam ya laki-laki gitu ya. Tapi ada cara pandang yang seperti itu dalam kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, inilah kemudian yang akan menjadi suatu konflik ketika pasangan kita ini egaliter gitu ya, yang memandang bahwa segala sesuatu ya harus didiskusikan terlebih dahulu, harus ada dialog antara si suami dan istri yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan di antara keduanya. Tapi mungkin yang satunya gitu ya berprinsip bahwa dia itu patrilineal gitu ya, yang semuanya ya keputusan ada di laki-laki gitu ya, yang apa namanya si perempuannya ya udahlah ngikut mas aja kan, mas inilah bisa mengambil keputusan sebagai kepala rumah tangga. Tapi justru si ayahnya ini, si laki-lakinya ini memiliki prinsip yang egaliter gitu ya, yang setara, yang bilateral gitu, yang ya nggak bisa dong, kita harus ada dialog dulu biar ada kesepakatan, keputusan nanti diambil berdasarkan kesepakatan yang sudah ada gitu. Nah, itulah kemudian ya menjadi perbedaan-perbedaan yang kadang tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat pada hubungan dekat. Kalau misalkan sekedar kayak makanan, pakaian, itu terlihat gitu ya, jelas gitu, kontras sekali. Tapi kalau yang tidak terlihat adalah cara berpikirnya ini gitu ya, yang kemudian perlu untuk di-clearkan dari awal gitu ya, agar tidak ada perbedaan cara berpikir. Nah, ini kemudian penting ya, bagaimana sih konsep dari pernikahan antar budaya gitu ya, baiknya seperti apa sih untuk bisa meminimalisir terjadinya konflik ketika awal mula ingin menjalin hubungan dekat gitu ya, hubungan dekat, hubungan yang penting yaitu pernikahan. Wah, ini bahasannya sudah visioner sekali gitu ya, tapi teman-teman perlu pahami at least sebagai sebuah pengalaman yang bisa kita research dari orang-orang yang sudah gitu ya, sudah mengalami perkawinan antar budaya yang berbeda. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, penyesuaian satu arah ya, antara budaya A dan budaya B. Memilih salah satunya, apakah ingin menggunakan adat B atau mungkin adat A gitu ya dalam pernikahan. Pilih salah satunya dan yang satu menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah alternatif. Nah, alternatif ini cenderung pada dua-duanya, yang A atau yang B. Mungkin kita ya kayak misalkan pernikahannya Ria Ricis, dia kan menggunakan adat Jawa Timur dan Palembang kalau nggak salah ya. Nah, itu bergantian sebagai alternatif. Ya, kita menggunakan yang A dan juga menggunakan yang B juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil jalan tengah. Ini misalkan bukan dalam konteks ini ya, perayaan adat upacara dalam pernikahan itu seperti apa, tapi ini lebih ke biasanya budaya Indonesia itu kalau misalkan ada orang nikahan, kita kan ngasih ini ya, saling berbagi gitu, berbagi. Biasanya di suatu daerah tertentu biasanya berbagi misal berapa ya, 1 juta misalnya. Nah, kita ambil jalan tengahnya, separohnya misalnya 500.000 atau sesuai dengan kemampuan, tapi diambil jalan tengah agar tidak memberatkan pihak kita, tapi kita juga melaksanakan sebenarnya ya secara adat budaya yang biasanya dilakukan juga. Kemudian yang keempat adalah ya udah dicampur aja gitu ya, di mix aja antara budaya A misal dan budaya B. Kalau misalkan tadi alternatif itu kan ketika berada pada dua tempat yang berbeda gitu ya. Acara ini dilakukan oleh dua tempat yang berbeda, misalkan di Majalengka dan di Cirebon misal, atau di Majalengka dan di mana ya, di Jogja misal.
Nah itu bisa kita alternatifkan gitu ya. Ketika di Jogja kita menggunakan adat Jogja, ketika di Majalengka menggunakan adat Majalengka. Tapi ketika acara tersebut misal dalam satu waktu, ya udah dicampur dalam satu waktu tersebut kita menggunakan dua adat yang berbeda, itu bisa ya. Ada beberapa acara pernikahan yang seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah budaya A dan budaya B ini nggak kepake, namun menggunakan budaya yang lain, budaya C gitu. Nggak masalah gitu ya. Ketika kita merasa bahwa keduanya ini sama-sama kuat untuk mempertahankan masing-masing adat upacara pernikahan gitu, gunakanlah budaya yang lain gitu, karena beruntungnya kita berada pada masyarakat multikultur ya, banyak budaya yang ya apapun budayanya kita kan masih dalam satu identitas yang sama gitu ya sebagai warga negara Indonesia. Nah itu dia tadi ya sebenarnya beberapa tips untuk menangani sebuah konflik kecil gitu ya. Sebenarnya ini nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan tidak disepakati dari awal, wah itu bisa malah nggak jadi menikah kan. Jangan sampai seperti itu ya. Nah ini didiskusikan sebenarnya baiknya seperti apa ya, bukan hanya oleh calon mempelai gitu ya, tapi juga oleh masing-masing dari keluarga, baiknya seperti apa dipilih. Silakan mau tips yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Tapi yang baik sih sebenarnya ya, walaupun kita dibedakan budaya, tapi kita ini ada satu hal yang menyamakan kita, yaitu dalam nilai-nilai Islam gitu ya. Nah itu yang sebenarnya bisa menengahi perbedaan budaya ini sebenarnya ya, perbedaan budaya terkait dengan adat istiadat gitu, yaitu dalam melalui agama. Bagaimana kemudian agama ini menjadi mediator sebenarnya, penengah dalam sebuah konflik yang terjadi antar budaya gitu. Apalagi kalau misalkan agamanya itu sama gitu ya, Islam misal. Nah itu bagaimana sih agar bisa menengahi tersebut, agar nantinya bisa mendapatkan kesepakatan yang terbaik gitulah ya sebagai mediator, terutama dengan kehadiran agama gitu. Nah ini contohnya ya terkait dengan intimate relation, salah satu fenomena pernikahan antar budaya antara berbagai suku. Nah ini saya ambil contoh Sunda dan juga Jawa terdekat gitu ya, yang sering dan sudah banyak memiliki banyak potensi juga untuk menambah pasangan-pasangan dengan dua suku ini, Sunda dan juga Jawa gitu. Ya walaupun sama-sama Jawa ya, yang satu Jawa Tengah, yang satu mungkin Jawa Barat gitu, tapi keduanya wah sangat kontras sekali ya dalam perbedaan budaya ini gitu. Apalagi di samping dari mitos-mitos tertentu ya, kepercayaan-kepercayaan dari sekelompok masyarakat tertentu yang banyak anggapan bahwa orang Jawa nih kurang pantas dengan orang Sunda dan lain sebagainya gitu. Tapi banyak masyarakat yang kemudian juga memilih untuk meneruskan hubungan dekat kedua suku ini, Jawa dan Sunda gitu ya. Ini tergantung pada kepercayaan masing-masing sebenarnya ya. Lalu bagaimana kemudian dari fenomena yang sudah terjadi, bagaimana sih kaitannya dengan perkawinan yang melibatkan dua suku budaya yang berbeda. Nah ini kita berbicara dalam suatu konteks komunikasi ya. Pada dasarnya adalah dalam perkawinan beda budaya untuk menghasilkan hubungan yang dekat ini tergantung dari pola komunikasi yang merujuk pada saling pengertian antara satu individu dengan individu lain yang terlibat gitu. Nggak bisa kita hanya mengandalkan bahwa ya udah gitu ya atas dasar cinta kemudian adaptasi nanti bisa lah sekaligus gitu ya sambil jalan segala lain sebagainya. Tidak bisa gitu ya, tapi justru diawali dari pola komunikasi yang sifatnya adalah saling pengertian satu sama lain gitu, yang cara-caranya ya bisa dengan kolaborasi, kompromi ya, kemudian juga dialog-dialog yang terjadi gitu ya sebelum suatu proses perkawinan itu berjalan. Itu menjadi hal yang penting gitu untuk kemudian menuju pada suatu persamaan persepsi ya, karena pada dasarnya manusia ini kan pembawa budaya gitu ya, nggak bisa kemudian kita dipaksakan untuk adaptasi secara langsung gitu ya, langsung straight to the point kita menyesuaikan diri dengan budaya Sunda misal atau budaya Jawa. Wah itu sesuatu yang sangat sulit gitu ya, dan nanti akan ada unsur keterpaksaan di situ yang kemudian nanti kita denial bahwa lama-lama pertama mungkin kita akan merasa bahwa hubungan dekat gitu ya, sangat dekat, karena
ya sama dilandaskan dengan cinta. Awalnya cintanya langgeng gitu ya, lama-lama akan memudar sendiri gitu ya, karena akan muncul ketidaksinkronan kita dengan pasangan kita, karena banyak hal yang kita paksakan dari awal itu juga tidak baik. Makanya yang pertama adalah kita perlu untuk belajar. Tanpa adanya kemauan kita untuk belajar, mempelajari budaya yang lain, tanpa adanya rasa untuk meningkatkan literasi budaya, ibaratnya gitu ya, kita akan selalu memandang segala sesuatu itu berdasarkan cara berpikir budaya kita sendiri gitu. Karena manusia pada dasarnya adalah tadi pembawa budaya gitu ya. Kita akan merasa bahwa oh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, harusnya yang sopan menggunakan baju ini, baju itu. Nah, kita akan melihat segala sesuatunya itu pada atas dasar dari budaya kita sendiri. Jadi itulah yang kemudian akan menimbulkan etnosentrisme ya, etnosentris yang bahkan berlebihan gitu. Makanya kita perlu meningkatkan literasi budaya ya, melalui ya belajar itu bisa dimulai dari diskusi sebenarnya ya, tidak harus yang secara teoritis ya, tapi justru ketika kita mendengarkan pengalaman orang lain, kemudian juga kita belajar dari yang sudah-sudah, nah itu akan memberikan insight baru gitu ya terhadap cara berpikir dari budaya yang lain, yang itu akan meningkatkan daya kritis kita sebenarnya ya, untuk melihat perilaku orang itu dari berbagai perspektif. Nah, selanjutnya adalah menghayati. Nah, untuk membentuk suatu pola komunikasi yang merujuk pada saling pengertian ini tentu membutuhkan waktu gitu ya. Kita tidak serta-merta kemudian kita belajar, kita ngerti, kemudian kita langsung mengimplementasikan itu, tidak. Tetapi kita butuh tetap penghayatan gitu ya, yang penghayatan itu bisa terjadi pada interaksi yang terus-menerus, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita menerima dari apa yang kita lihat dan kita terima treatment terhadap lawan pasangan kita dan lain sebagainya. Nah, itu sikap menghayati ya dari budaya yang selama ini kita rasakan karena ya kita dekat dengan pasangan kita gitu ya. Nah, itu dari proses saling mengenal, interaksi yang terjadi secara frekuensi yang terus menerus. Nah, itu bisa kita menghayati, kira-kira akan timbul kecocokan nggak, akan ada rasa penerimaan nggak satu dengan yang lain. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah kemudian bertingkah laku ya, bertingkah laku dengan kita sudah belajar, sudah menghayati, maka kita akan bisa merubah cara berpikir kita gitu ya, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri saja, tapi juga dari sudut pandang budaya pasangan kita gitu. Dengan kita akan mewujudkan dengan tingkah laku dalam bentuk yaitu ya komunikasi yang berjalan dua arah gitu ya, yang merujuk pada rasa saling pengertian. Nah, walaupun mungkin teman-teman bisa cari tantangan-tantangan lain ya, yang apa saja sih yang kemungkinan terjadi pada konsep intimate relation ini gitu. Nah, walaupun banyak tantangannya dan itu adalah hal yang tidak mudah, apalagi kita sebagai konteksnya komunikasi antar budaya ini, maka merujuk pada pola komunikasi yang sifatnya ini saling pengertian gitu ya, dengan teknis-teknis tadi, kolaborasi, kompromi, negosiasi. Nah, ada juga positifnya sebenarnya ya, ketika kita berbicara dengan hubungan dekat, terutama konteksnya ya perkawinan antar budaya, yaitu nantinya orang dengan dua orang budaya yang berbeda ini akan memiliki anak yang lebih cerdas gitu ya, karena dengan memahami kedua orang tuanya berasal dari dua budaya yang berbeda dan berhasil menyatu gitu ya, maka si anak ini nantinya akan tumbuh menjadi manusia yang berbudaya ya, memahami bahasa yang berbeda, kemudian juga terbiasa dengan perbedaan gitu ya, dan mudah untuk menyelesaikan masalah karena akan belajar gitu ya dari perbedaan kedua orang tuanya. Dia akan memiliki cara berpikir yang tidak hanya terpusat oleh satu suku aja misalnya, atau satu etnis saja gitu ya, tapi juga memandang segalanya dari berbagai perspektif budaya. Gitu ya teman-teman mahasiswa semuanya, saya rasa ini akhir dari video belajar kita hari ini. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin ada yang belum paham, ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Oke, saya izin pamit. Semoga teman-teman semua menjadi manusia yang berbudaya dan bisa menjalin hubungan dekat gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah, terutama tantangan-tantangan invisible yang terlihat ya, dengan pola komunikasi yang tadi sudah kita bahas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.